Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudariku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia, karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Dalam kisah disebutkan ada salah satu sahabat Ansor, dan pada suatu sore hari dia berjalan-jalan di perkampungan Madinah. Ternyata tak disangka dia melihat perempuan yang sedang mandi. Kemudian dia merasa telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Dia menyesal. Dan yang lebih takut adalah apabila kemaksiatannya ini diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut. Akhirnya dia meninggalkan kota Madinah. Dia berjalan terus sampai ke sebuah perbukitan antara kota Madinah dan Mekah. Dia berada di situ selama beberapa hari, kurang lebih 40 hari. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan sahabat Ansor ini. Beliau bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Malaikat Jibril menemui Rasulullah mengabarkan, "Wahai baginda Nabi, ada salah satu umatmu ada di perbukitan ini. Dia di sana mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian baginda Nabi memanggil Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, memerintahkan kepada mereka berdua untuk menjemput Sa'labah bin Abdurrahman yang ada di perbukitan sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril. Sampai di kaki bukit, sahabat Umar dan Salman Al-Farisi bertemu dengan salah seorang pengembala kambing. Kemudian mereka berdua bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kalian pernah melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti ini?" Sang pengembala kambing menjawab, "Oh, sering saya ketemu dengan dia. Tapi anehnya, orang ini keluar dari atas bukit ini dengan memegang kepalanya seperti ini. Wajahnya begitu kusam, seolah-olah ia takut betul. Dia memegang kepalanya seperti sambil bertanya, 'Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak matikan aku? Lebih baik aku mati daripada aku menanggung derita seperti ini. Ya Rabbi, aku telah melakukan dosa yang sangat besar, ya Rabbi.' Orangnya keluar dari atas bukit itu ketika petang menjelang. Akhirnya orang yang dicari sudah ada tanda-tandanya. Kemudian Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi menunggu waktu menjelang petang. Apa yang ditunggu? Datang juga Sa'labah bin Abdurrahman melewati jalan di mana Salman dan Umar berada. Sa'labah sembari mengangkat tangannya di kepalanya, 'Oh ya Rabbi, mengapa engkau tidak matikan diri ini saja ya Rabbi?' Kemudian Umar dan Salman mendekatinya. 'Assalamualaikum, wahai saudaraku Sa'labah bin Abdurrahman.' Mendengar hal itu, Sa'labah kaget. 'Wahai Umar, wahai Salman Al-Farisi, mengapa engkau datang ke sini? Ada apa gerangan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tahu betapa besarnya dosaku ini sehingga engkau datang ke sini?'
Umar pun menjawab, "Sungguh aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan perintah baginda Nabi untuk menjemputmu. Rasulullah rindu kepadamu. Rasulullah ingin bertemu denganmu. Rasulullah ingin berada satu majelis dan berjamaah denganmu." Sebenarnya bahagia sekali Sa'labah bin Abdurrahman karena dicari dan dirindu oleh baginda Nabi, manusia yang termulia dan ahli surga. Tapi rasa penyesalan dan dosa besar yang ada pada diri Sa'labah membuatnya meneteskan air mata. "Wahai Umar bin Khattab, kalau demikian apa yang diinginkan oleh baginda Nabi, aku ikut denganmu. Tapi tolong, ketika nanti aku bertemu dengan Nabi, tolong jangan sampai Nabi langsung berjumpa denganku, aku berjumpa dengannya. Biarkanlah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan para sahabat yang lain." Singkat cerita, mereka bertiga telah berada di Masjid Nabawi. Sa'labah bin Abdurrahman ketika mendengar bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah, saat itu pula Sa'labah bin Abdurrahman pingsan. Kemudian Umar mendekati kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, orang yang engkau cari sudah kami dapatkan." Nabi bertanya, "Di manakah orangnya?" "Di luar sana ya Rasulullah, tapi beliau pingsan." Kemudian Rasulullah menghampirinya dan diusap keningnya, dielus rambutnya. Sa'labah bin Abdurrahman terbangun dari pingsannya. Kemudian kepalanya Sa'labah dipangku di pangkuan Nabi, tetapi Sa'labah tidak mau. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau tidak mau aku pangku kepalamu?" "Ya Rasulullah, aku tidak pantas seperti ini ya Rasulullah." "Kenapa wahai Sa'labah?" "Karena dosaku semakin besar ya Rasulullah, dosaku banyak ya Rasulullah." "Wahai Sa'labah, ketahuilah, barusan malaikat Jibril memberikan wahyu kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudusinya, barang siapa yang datang kepadaku, meminta ampunan kepadaku, bertaubat kepadaku, meskipun dosanya setinggi langit, meskipun dosanya seluas samudra, maka akan ampuni dosa-dosa hambaku yang bertaubat kepadaku." Mendengar hal itu, kemudian Sa'labah bin Abdurrahman memekikkan suaranya saking bahagianya, dan pada saat itu pula ia mengakhiri kehidupannya dengan memejamkan air mata di depan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan husnul khatimah. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk segera mengurus jenazah ini, memandikannya, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Selesai dimakamkan, Rasulullah kembali ke rumahnya. Tapi ketika ia berjalan, baginda Nabi berjalan dengan cincit. Melihat hal itu, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berjalan sambil cincit ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Masya Allah, wahai Umar, ketahuilah, banyak sekali ribuan malaikat yang ikut bertakziah, berziarah atas pemakamannya Sa'labah bin Abdurrahman. Aku takut jika aku menginjak malaikat itu." Saudara-saudaraku, dulu dosa yang kecil bagi para sahabat dianggap begitu besarnya. Memandang sesuatu yang membuka aurat, memandang sesuatu yang gambar-gambar seperti itu. Tapi sekarang
nonton film porno, gambar-gambar wanita telanjang dianggap sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa. Inilah bedanya orang-orang yang memegang ketakwaan dan keimanan dengan kita di zaman akhir ini. Semoga ada nilai dan makna yang dapat kita petik dari kisah sahabat Nabi Sa'labah bin Abdurrahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.